Suaranya tak rekam biar tahu apa yang masuk di handphone saya. Tak rekam biar Mbak tahu. Suaranya kayak anu. Jadi ini ada Mbak nggak ada pakai apa-apa toh? Clean, bersih. Lah ya, ya jadi gini, kalau saya belum ketemu diri sendiri, nah kan ngaco. Tapi Mbak dengar omong saya bagus kan? Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting Mbak dengar saya. Ini ngaco, frekuensinya dikaco. Jadi saya kayak dengar suara monyet, suara rame deh, pokoknya kayak di kebun binatang. Iya Bu, jadi saya tuh setiap hari selalu ada itu kiriman seperti itulah, gangguan itu Bu. Suara tapi ini udah bersih. Kacau mana ini aku ngomong di kacau. Nah aku sih ngomong langsung metu suaranya kayak aneh banget. Iya Bu, hampir tiap hari tuh ada kayak gitu Bu. Badan tuh selalu bisa seperti itu. Nggak apa-apa, ya pokoknya jangan gentar gitu. Ya Allah gitu. Terus aja. Ambil nafas, tahan, buang negatif kayak gitu. Iya, saya melakukan itu terus Bu. Jadi nggak bisa dikendalikan lagi sama orangnya. Iya. Gitu. Iya, tapi Mbak berinteraksi juga dengan leluhur itu padahal belum ketemu jiwanya, itu bisa di loss. Kan Mbak nggak tahu siapa leluhur kan. Ngaco maneh. Halo. Ya, dikacau terus sinyalnya. Sebentar ya Mbak. Ya Bu. Nah, aku rekam Mbak biar Mbak tahu. Boleh ya saya rekam ya. Saya minta izin kerekam ya. Saya nggak sebut nama. Ya nggak apa-apa Bu. Buat pembelajaran yang lain ini supaya koneksi handphone itu sebenarnya juga sarana mereka untuk ngirim-ngirim Bu. Iya. Jadi tadi tuh waktu pertama kali saya telepon Ibu itu suaranya kayak banyak monyetnya. Maka saya tadi kan ingat kok suara ketek, terus saya ingat Ibu bilang katanya di nggak apa-apa, udah jangan disebutin. Jangan disebutin. Kurang ajar nanti dia. Apa kita tegan aja pokoknya. Ibu bayangkan gini, ya Allah, sekarang Ibu bayangin matahari ya. Gimana Bu? Ibu bayangin matahari. Oh iya. Bayangin matahari, Ibu masuk ke dalam. Ya Allah, ini bukan matahari, ini sinar ilahi. Ini sinarmu ya Allah. Saya minta perlindungan agar saya bisa ketemu kembar jiwa saya. Ketemu tuh satu stik kembar jiwa dulu. Kalau ketemu leluhur nanti bingung. Ya, Ibu masuk dalam matahari, ambil nafas, tahan. Ya Allah, minta kekuatanmu, perlindunganmu. Saya masuk dalam sinar matahari, sinar perlindunganmu. Terus hembuskan. Bayanglah Ibu masuk. Bisa? Ya. Sudah kemarin. Udah clear kan? Coba lihat. Oh, masih ada gangguan.
nggak apa. Nah, sekarang gini, eh, ibu bayangkan ibu tuh ngelihat diri ibu sendiri di depan ibu, bisa? Ya, saya Hmm, coba Bang. ya, Iya, Bu Mani. dapat. Iya, Bajunya warna apa? warna putih. Mbak pakai baju warna apa? Sama nggak? Saya kembang-kembang Yang di, warna biru. hmm, eh, Mbak duduk, dia duduk sama-sama atau sama-sama berdiri? Saya duduk, jadi dia berdiri di depan saya duduk di kursi Bu Mani. Oh, dia berdiri. Tanya, tapi ini bener mukanya sama ya? Tanya, nggak usah disebutkan di sini karena ini saya rekam. Mbak nanya, sebutkan nama Mbak. Apa bener kamu ini kembar jiwa saya? Iya Bu Mani, Ya, dia tersenyum sama yaitu twin flame-mu. Ini twin flame-mu. Terus dilihat, ya Mbak peluk lah, Mbak sayang apa gimana seperti ketemu saudaranya. Sebenarnya saat Mbak itu menderita, ini dia yang lebih menderita karena apa? Kadang-kadang karma iya itu Bu Mani. datangnya, datangnya Iya, ya apa dia bilang? banget. Saya sambil nangis banget. Dia nangis apa? Halo Bu, Iya, apa apa yang terakhir Mbak bilang? saya bilang mulai saat ini, wahai kembar jiwaku, tuntun aku untuk mencapai sinar ilahi. Mm-mm. Ya sama-sama gandengan kan kembar jiwa. Mbak pergi dia pergi. Jadi nggak boleh hilang lagi. Semua digandeng. Sekarang diputeri. Dia bersih nggak? Rambutnya acak-acakan nggak? Coba diputeri. Ya, rambutnya malah justru lurus rapi, kalau saya keriting cuman kok beda ya. Nggak apa-apa. Terus udah gitu dilihat hatinya. Saya kayak melihat kayak kristal, kayak bening gitu loh, kemana. Mm-mm. Mbak tahu ada kartu Ten of Swords yang 10 pedang itu? Ya, Itu tahu kemana. ada di hatinya. Nancep dari depan ke belakang. Kelihatan nggak? Ya, saat saya baru lihat. saat ya itu dia selalu itu karena Mbak baru lihat karena apa? Karena Mbak memang aslinya orangnya nggak mau ngerepotin orang. Karena Mbak selalu apa ya, kalau Mbak sedih itu nggak dipendam sendiri, jadi nggak mau ngerepoti orang. Jadi sebenarnya ini tadi tuh juga dia kembaranmu itu ya nggak mau ngerepotin Mbak, karena Mbak emang energinya nggak mau ngerepotin orang itu. Dia nggak mau ngerepotin Mbak, padahal ini sama-sama harus menyembuhkan. Nah itu satu persatu dikeluarkan pisau-pisau kepahitan. Dari mulai kecil ini Mbak ini begini. Dari mulai kecil ini Mbak itu tersiksa. Dari mulai kecil Mbak tuh orangnya kalau disiksa orang tuh diem aja. Mau ibunya, mau neneknya, mau bapaknya, mau omnya, pak D-nya, tetangganya, itu semua ada di sini. Pisau-pisau kesakitannya ini. Dari mulai pacaran, dari mulai disiksa mertua, anak, urusan ini itu, tetangga. Ini mancep ndek kene kabeh, Mbak. Mbak iku wonge sungkanan, meneng. Timbang rame meneng. Lah siki akhirnya timbang rame, timbang repoti. Mbak si kembar jiwanya akhirnya juga diem nutup. Padahal ini yang harus ini loh, yang luka batin yang harus disembuhkan. Kembar jiwa yang nampani, Mbak. Clear kan langsung bening. Itu sinyalnya ini, itu harus karena nggak mau yang namanya
anak Allah itu nggak boleh terang, nggak boleh. Dia biar aja terus bunuh diri sana sekalian gitu. Orang kita itu di lead untuk berpikir untuk bunuh diri sana, kamu manusia tidak berguna gitu. Itu kuasa kegelapan nggak mau karena Mbak itu twin flame. Hmm? Saya kemarin lah, ya berapa tahun yang lalu pernah mau sempat seperti itu. Iya memang semua kayak gitu. Ya Allah. Ini dicabut dulu Mbak. Ambil nafas, tahan, sambil istighfar. Sebut asma Allah, sambil Allahu Akbar gitu, sambil dicabut satu-satu pisaunya. Mbak, maaf Muslim kan? Iya Bu. Ya Allahu Akbar sambil ditarik Mbak. Itu nembus Mbak dari depan sampai punggung keluar. Itu Ten of Swords bener-bener deh kartunya ini. Lebih itu 10 aja lebih itu Mbak. Dicabut satu-satu Mbak. Terus kumpulin semuanya, terus kasihkan Allah. Ya Allah, saya minta ampun. Selama ini saya tidak tahu bahwa saya tidak menjaga diri saya sendiri. Kembar jiwa saya terluka dan saya nggak tahu bahwa saya ternyata punya kembar jiwa. Doa. Aku nggak sebut nama, doa sendiri. Itu caranya pokoknya kira-kira. Ambil nafas, tahan. Keluarin satu-satu. Sambil minta ampun sama Mbak yang di depan, sama kembaran jiwamu, minta maaf. Iya. Manit, apa udah semua kecabut Manit? Ya Mbak lihatnya gimana? Udah bersih belum? Harus mulai belajar melihat. Sudah. Terus bayangin di tangannya Mbak, bayangin di tangannya Mbak tuh ada air ya. Airnya itu Mbak doakan dulu, Mbak detox yang kembar jiwanya Mbak, diminumkan separuh, dibuat taruh mukanya dia, terus taruh di tangan sedikit buat bersihkan bekasnya pisau-pisau tadi. Sambil sebut terus asma Allah ya. Minta ampun terus, ya Allah saya menyakiti diri saya sendiri, saya minta maaf kayak gitu. Ambil nafas, tahan, buang yang negatif, masukkan yang positif.
Halo Bu Manik, Ya, sudah? sudah. Terus lindungi dia, masukkan kembar jiwanya sama seperti Mbak dalam lingkaran matahari. Minta Tuhan, tolong saya untuk melindungi kembar jiwa saya. Masukkan dia dalam sinar ilahimu. Supaya energinya benar-benar murni dari Allah saja. Gitu. Terus masukkan, ambil nafas, tahan. Bayangkan dia dilingkari dengan, masukkan dia di dalam lingkaran matahari, sinar Allah. Ambil nafas, tahan. Hembuskan. Halo Bu Manik. Ya? Sudah? Iya. Gimana dia? Kelihatannya gimana? Mukanya piye? Tadi habis dikasih air tuh seperti itu Bu Manik. Kayak hitam apa kebiru-biruan mukanya, terus naik hilang. Terus setelah saya masukkan ke dalam matahari, semakin mukanya bersinar itu Bu Manik. Dalam perlindungan Allah, ya itu. Sekarang mukanya senyum apa masih cemberut, nesu? Enggak. Bu Manik. Nah, senyum ya. Bajunya kayak apa? Masih sama putih? Rambutnya masih? Iya, masih sama. Rambutnya masih lurus, Mbak, keriting ya? Iya Bu. Nah, sudah gitu, tanya sama Mbak di depanmu itu, sama kembar jiwamu itu, tanya, aku mau ke leluhur apa sudah boleh? Tanya dia. Aku mau ketemu leluhur apa sudah bisa, sudah bersih, sudah bening energiku. Boleh Bu Manik. Boleh ya. Mbak, itu kan Mbak tahu toh sudah mendapat jawaban dari kembar jiwanya. Lain besok-besok lagi kalau misalnya sedih sendirian, ingat Mbak nggak sendirian. Kembar jiwanya dihadirkan, diajak ngomong, aku sedih, maaf, jangan kamu ikut sedih gitu. Ya. Dia pokoknya berinteraksi ya, jangan merasa sendirian. Oke, sekarang kita ke leluhur. Nah, coba dilihat di belakangnya kembar jiwamu itu ada siapa? Pertama ada sosok perempuan Bu Manik. Ya, salam, kasih salam leluhur. Mukanya kayak apa? Kelihatan mukanya? Iya Bu Manik, kayak dandanan orang Jawa dulu. Nggak kenal? Enggak kenal Bu Manik. Perkenalkan dirimu, tanya, ibu leluhur saya siapa gitu. Saya sebutkan namamu dalam hati aja. Bu Manik, bener nggak ya kalau Ibu Ratu itu takut salah saya Bu Manik? Ya, beliau ngomong apa? Nggak usah takut salah. Beliau ngomong apa?
kata beliau saya ibu ratu gitu. Ya wes salim. Terima kasih selama ini mendampingi. Saya tidak tahu kalau leluhur mendampingi saya. Iya. Apa beliau bilang? Dia menjawab hanya sudah tugasnya untuk melindungi saya teman. Apa? Katanya dia memang pengen melindungi saya. Memang gitu. sudah tugas beliau. Ya, memang karena Mbak kan pasukan Allah. Ya wes, saya terima kasih. Terus salam, kasih salam. Terus lihat yang di belakangnya ibu, ada satu lagi. Ada seorang kakek, bajunya hitam. Ya kasih salim, kasih salam. Katanya yang sapu jagat. Ya salim. Terima kasih sudah mendampingi. Iya. Ya, di belakangnya. Hanya yang pakai jubah itu Pumane. Kenal? Iya. Ya, kasih salam, kasih salim. Siapa yang pakai jubah? Mati. Iya, Bu. Mati. Siapa? Tadi ada yang Sunan Gunung Jati, yang Sunan Kalijogo, yang Singkir Geni, yang Ratu Pamungkas, yang Karno. Gimana kok saya jadi lemes? Ya, ini enggak, ambil nafas, tahan, buang yang negatif. Ya Allah, minta kekuatan. Beri saya perlindungan. Kalau emang nggak kuat, nggak apa-apa, nggak usah dilanjutkan. Besok lagi. Ini Mbak yang tadi sebut itu Mbak apa artinya mereka sebutkan sendiri apa menurut Mbak memang itu mereka? Mereka bilang, jadi di batin saya udah berkata gitu loh, pemanik di hati saya berkata, saya lihat ini sosok ini namanya ini gitu. Itu benar nggak pemanik? Iya enggak, kan saya bilang Mbak suruh nanya, jangan memunculkan. Ya, tapi jawabannya itu di hati saya. Oh iya, gitu. Iya. Oh, oke. Berarti sudah banyak. Terus ada semua salam, terus terima kasih. Ya, terus ada satu lagi di belakangnya. Di belakangnya Pak Karno ada belakang.
yang Ismoyo. Salam, salim. Iya Bu. Terus siapa lagi di belakang? Ada lagi kok. Pakaian raja siapa ya Bu? Sri Tanya beliau. Wijaya. Pemanik kok yang ini saya belum itu ya pemanik. Raja. Iya, sosok seorang raja. Ya nggak apa-apa, salim aja. Dengan Sri. Nggak harus tahu juga kok, nggak apa-apa. Di belakang raja. Saya cuma melihat seperti sinar putih saja pemanik. Saya belum lihat itu. Ya udah salam aja. Karena vibrasi yang belakang ini harus lebih tinggi dari yang sekarang ini, baru bisa lihat nanti beliau siapa. Karena vibrasinya tinggi, jadi cuma kelihatan sinar. Terus Iya. di belakang sinar ada lagi. Kayak pelangi itu pemanik. Warna-warni. Ya itu vibrasi tinggi juga, belum bisa lihat. Ya salam aja, mereka lihat kok. Terus di belakang pelangi. Saya melihat matahari besar pemanik. Ya salam leluhur ke matahari, kan Mbak pakai kekuatan matahari. Belakangnya matahari. Bulan purnama pemanik. Udah energi vibrasi tinggi semua yang atasnya, apa belakangnya. Naikkan lagi berarti vibrasimu kalau mau lihat yang di dalam matahari, di dalam pelangi, di dalam bulan. Belakangnya bulan. Ya. Saya kayak melihat seperti di meditasi saya, seperti dewa siwa pemanik. Besar. Apa Dewa Siwa bilang? Kayaknya beliau berinteraksi. Mengucapkan selamat karena saya sekarang ya beliau senang. Syukur alhamdulillah ada pemanik yang membantu saya. Amin. Di belakang Dewa Siwa. Udah kasih salam sama Dewa Siwa. Di belakang Dewa Siwa. Ada seorang wanita, tapi tangannya banyak pemanik. Ya salam. Nanti di Google sendiri siapa yang dilihat. Kasih salam. Belakangnya ibu. Belakangnya ibu ada siapa? Ada yang tahu, nggak tahu. Kalau nggak tahu ya salam aja. Nggak apa-apa, salam aja.
Terima kasih sudah melindungi. Di belakangnya, Iya, di belakangnya itu Eyang. ada sosok wanita juga, Bu. Nggak tahu siapa ya. Itu Mas. Apa? Hmm? Dewi Lanjar. Ya salah. Beliau bilang sendiri apa katanya? Kira-kira? Bilang. Oh, dia yang bilang. Oke. Saya bilang Dewi Lanjar. Salim. Terima kasih. Masih ada lagi kan? Masih banyak ini. Ini yang anu. Aduh, mandi. Saya nggak lihat lagi. Nggak lihat lagi. Oke. Mas. Ini Mbak mundur ke belakang. Udah sambil terima kasih semua ke leluhur, terus kembali ke kembar jiwa. Ya, jadi ini Mbak penuh dengan rata-rata orang twin flame itu seperti ini. Kalau Mbak mau tahu, rata-rata semua dalam perlindungan. Mbak nggak harus kemana-mana, Mbak nggak harus ngapa-ngapain, Mbak harus menjaga energi, jangan sampai dicuri, selalu tutup. Ya, selalu tutup supaya energi Mbak ini dicari anak buah Dajjal, karena mereka nggak mau yang leluhur-leluhur ini. Pokoknya ini disingit gitu loh. Ini loh yang namanya Satrio Piningit ini Mbak. Satrio Piningit itu enggak cuma Mbak, semua pasukan twin flame itu namanya Satrio Piningit. Karena apa? Mereka nyingit banyak dewa, banyak kayak gini, kekuatan-kekuatan leluhur yang memang kita ini kehidupannya dipinjam gitu loh, ibarat kata. Kenapa ada banyak cerita kesakitan di antara pasukan twin flame ini. Dari itu, jadi ikhlas ya gitu, karena Mbak sudah ikhlas, makanya beliau juga bisa muncul karena vibrasi Mbak tinggi sudah gitu, bisa mencapai ke frekuensi beliau tulus, nggak usah kepingin tahu apa yang akan terjadi. Kalau memang mau ada dalam kehidupan Mbak itu ada pertanyaan, itu tanya ke kembar jiwa. Energi rezeki Mbak itu ditarik ya, rezekimu ditarik, yang kebaikan ditarik, pemulihan hati ditarik gitu loh, supaya Mbak selalu bening gitu loh, rezekinya ada saja, mudah-mudahan terus enggak bisa keluar dari kesulitan keuangan kayak gitu ya. Terus bijaksana mulai kalau ngomong, kalau berpikir, kalau bertingkah itu pokoknya bener-bener nol, ora usah cerita-cerita, artinya ora usah cerita-cerita ya, nanti Mbak kan dikira gendeng. Kita dikira gendeng makanya, tapi ini tetap saya ajarkan. Mereka mau bilang, karena apa, banyak orang yang harus keluar seperti Mbak ini gitu, banyak. Saya sudah ratusan ribuan yang kebetulan Mbak aja karena koneksinya di kacau tadi, makanya di kacau ketek di kacau monyet tadi. Makanya saya rekam dengan anikan dengan tujuan untuk bahan pembelajaran yang lain, boleh ya Mbak ya, minta izin, kan aku nggak sebut nama ya. Terus udah gitu nolkan, usah petentang, nolkan, kita nggak bisa apa-apa, kita cuma dipinjam kok badannya ya kan, kita hidup biasa aja ya. Memang kita punya stempel yang berbeda dengan yang lain. Itu frekuensinya. Terus pokoknya ada kesulitan apa ngomong deh sama Mbak, tahu caranya gitu. Sekarang sudah levelnya sudah lebih tinggi dari kemarin. Hidup Mbak sudah tidak sama. Lindungi dirinya, lindungi kembar jiwanya, lindungi energi para leluhur itu ya. Selalu dalam balutan sinar ilahi. Terus hatinya gembirakan. Nggak ada masalah wes pokoknya gitu loh. Ada masalah, nggak ada masalah gitu. Pokoknya hati gembira. Semua nangis nang Gusti Allah. Sekarang Mbak tahu, Mbak enggak sendiri.
memang mbak tuh kalau sedih memang matio terus kan manusia nggak berguna itu anak buah Dajjal, karena mereka tahu siapa yang mbak bawa, siapa yang pasukan Twin Flame bawa gitu ya mbak ya. Ya wes, mbak ngaso, mbak capek, jangan lupa energi negatif dibuang karena mbak barusan memasuki portal dimensi yang berbeda dengan mbak ini. Mbak mau ke tempatku, bisa lihat aku. Apa Bu? Mbak posisi di mana ini? Halo Bu. Mbak posisi di mana? Ya, Mbak posisinya di mana? Lokasinya Mbak sekarang ada di mana? saya ada di Purworejo, Jawa Tengah. kecamatannya Purworejo. Iya, Jawa Tengah. Sekarang saya ada di Bali. Mbak ke aku, peluk aku. Kita saudaraan sudah. Bisa? Ya, Bu. Bisa nggak? Bisa. Ayo cepat. Saya suruh. Saya pakai baju apa? Biru kayak manik. Aku kayak apa? Sanggulan, kebayaan? Iya, Kebayaan. ada Jawa itu kayak bacaan Oh, Jawa. sing buat dulu kayak ibu leluhurku. Ya. Ya itu leluhur. Ya itu leluhurmu juga. Salim. Itu leluhurku yang buat delok. Oh, Salim ibu. Salim ibu. Terima kasih gitu. Ya. Sudah? iya Bu. Ya. Iya. Itu Mbak barusan melakukan kanuragan. Mbak jalan ke Bali. Iya Bu. Ya. Saya juga minta seperti itu ya Allah. Ya sekarang sudah tahu ya apa yang Mbak bisa. Dijaga energinya, ditutup energinya. Ya, jangan sedih lagi, ndak usah pikir yang duniawi, tinggalkan. Yang kita punya cuman Allah, ya. Jangan biarkan itu lepas dari tangan. Ya kalau misalnya takut sendirian, merasa sendirian lagi, bayangkan sinar Tuhan. Bayangkan masuk sambil membawa hati yang terluka atau apa, jangan dengarkan dunia, udah pokoknya pandang Allah saja, pakai kacamata kuda, pandang Allah saja dan hanya Allah saja wes ya. Terus udah gitu rasa petentang-petenteng wes, Mbak tahu punya banyak ini, nanti banyak musuh ya, kita menghindari banyak musuh ya, bijaksana memakai apa yang talenta yang sudah ini. Kalau Mbak punya rezeki, ya itu yang saya ajarkan, duit 1.000 misalnya, Pak saya nggak punya uang banyak, saya uang 1.000 supaya rezeki Bapak 1.000 kali lipat, kasih Pak beca. Misalnya Mbak masak pisang goreng ya bagi semoga apa namanya, pokoknya kayak gitulah yang seperti saya ajarkan. Amalmu dikencengit dari hati, dari ilmu, yaitu supaya yang makanannya atau yang duitnya yang Mbak kasihkan ke orang itu berkah, dikasih nafas ilmumu itu, karena mulutnya Mbak mantra. Jadi hati-hati kalau ngomong positif ya. Kalau Mbak berpikir ke orang lain itu ditutup. Kalau mau mikirin orang lain, misalnya mau melihat isi pikiran orang, itu ditutup, karena nanti bisa dibaca orang juga kamu punya ilmu, nanti kamu dikira dukun. Itu yang terjadi pada leluhur zaman dahulu. Kita memang punya linui, punya kelebihan, tapi dikira kita dukun, makanya terus terjadi perang-perang santet kayak gitu-gitu, karena dikira kita nyerang, padahal kita cuman baca pikiran orang. Nah itu nggak boleh kan, semestinya baca pikiran orang, makanya ditutup. Nah, kalau misalnya mau melihat suamiku bohong apa enggak, anakku bohong apa enggak, nah itu tutupan sih, supaya enggak jadi ini gitu loh, jadi sengketa gitu loh, supaya yang bersangkutan juga enggak merasa kok saya diserang gitu loh, karena energi kan gitu loh, bermain energimu, tingkatkan terus udah gitu mulutmu mantra ya kan, terus udah gitu Mbak ini empat, ditutup energinya, tutup. Karena apa? Kalau Mbak mau nolong orang, Mbak bisa menyembuhkan orang, tapi kalau Mbak lengah, penyakitnya orang masuk ke Mbak, mereka sembuh, Mbak yang sakit. Paham ya?
Iya. Ditutup ya situ pokoknya 4 itu plus kanuraganmu itu sudah nanti kayaknya Mbak eh, doamu ya misalnya nanti coba dah kalau misalnya ada ini Tuhan saya mau coba tolong itu amalmu tuh cuman kayak gitu toh amal kita tuh cuman doa Mbak Tuhan kasihan orang Iya, iya. itu minta kesembuhan ambil nafas tahan apa bayangkan Mbak ya itu tadi seperti Mbak membersihkan diri sendiri untuk apa namanya mencabut pisau-pisau kepahitan itu tadi ambil nafas tahan bayangkan Mbak nyopoti penyakitnya kayak gitu ya udah Kalau bisa ya apa kalau ke orang lain gitu. iya itu kan amal Mbak nyembuhin orang itu kan amal Mbak Iya, iya. kan Mbak bisa Mbak punya daya untuk menyembuhkan orang ya untuk energi mereka yang biasanya kan orang energinya keblibet dengan mereka ada masalah terus akhirnya dapat energi jelek gitu ya itu kan menetralisir energi mereka yang jelek ambil nafas tahan lepaskan aku sudah ngeliang karena kita terkoneksi secara kanuragan kelamaan aku stop dulu ya Mbak dibungkus tetap ya kita kelamaan aku kemeringet ya oke selamat ya Mbak Anda sudah ketemu sama twin flame-nya iku loh twin flame itu tuh lanangannya orang usah termehek-mehek lagi. Oke, selamat pagi ini sudah jam 4 pagi. Selamat pagi Mbak. Tidur deh ngasuh ya. Jangan lupa tidur kalau tidur juga jangan lupa kalau tidur juga dibungkus. Kalau tidur juga dibungkus supaya energinya nggak dapet mimpi aneh-aneh. Kadang-kadang orang tidur diserangnya pada saat tidur. Itu kalau mau tidur juga ya Allah saya mau tidur. Membungkus juga seperti membayangkan Iya. masuk matahari itu kuman. Nggak usah matahari juga pokoknya bunder gitu loh bunder ya Allah bilang aja ya Allah ya Tuhan saya minta energi perlindunganmu terus saya minta energi perlindungan terus ambil nafas tahan bayangkan dibunderi dalam perlindungan Allah gitu terus lepaskan nafas gitu ya jangan lupa nafasnya ya pernafasan itu penting oke selamat pagi sehat ya Mbak dadah